Julia Butterfly Hill. Jadi, di suatu malam, Julia ini sedang menyetir mobil gitu. Niatnya ini sebenarnya ya baik. Dia ini pengen nganterin temannya yang mabuk untuk pulang ke rumah. Tapi hidup itu emang nggak bisa ditebak gitu. Jadi mobil mereka ini ditabrak dari belakang sama pengemudi lain. Yang nabraknya ini juga mabuk. Lu pikir lah. Pada saat itu benturan dari tabrakan itu tuh bener-bener keras sampai setir mobil yang dikendarai Julia itu terkena kepalanya Julia sampai bocor lah mungkin. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit, dokter ini nih berpikir nggak yakin nih kalau Julia ini bener-bener masih hidup gitu ya. Gimana? Setir mobil nih udah terpancap gitu. Dan kalaupun memang hidup, peluang buat Julia ini kembali normal ya nggak ada lah. Mungkin kemungkinan dia ini lumpuh atau nggak bisa ngomong secara jelas atau juga nggak bisa jalan. Nah, dari kejadian itu hidupnya Julia ini benar-benar berubah. Pada saat masa pemulihan Julia, ya dia ini hari-hari cuman di rumah sakit, merasakan rasa sakit, terapi, dan masih merasakan frustasi. Ya jelas lah. Dan pertanyaan yang sering terngiang-ngiang di dalam pikiran Julia pada saat itu, kok bisa gua masih hidup katanya. Butuh hampir 1 tahun untuk Julia kembali berdiri lagi. Berdiri aja itu ya. Julia nih jadi pada masa pemulihan ini mulai mikir teman-teman. Kalau hidup yang dulu dia kejar itu sebenarnya apa sih? Ngapain gitu. Nah, begitu kondisi Juliani mulai membaik dan mulai keluar dari rumah sakit, dia meninggalkan seluruh pekerjaannya dan benar-benar pergi dari semua ambisi-ambisi sebelumnya. Jadi, pada saat dia sudah mulai pulih dan sembuh, dia ini melakukan road trip sendirian. Nah, tujuannya ini nih benar-benar gak jelas dan sampai akhirnya dia ini ke hutan Redwood, California Utara. Dan di situ pertama kalinya setelah lama dia ngerasa benar-benar tenang. Pada saat dia di sana, dia melihat banyak pohon-pohon tuh yang besar-besar lah di sana tuh. Tingginya juga yang nggak masuk akal, tinggi-tinggi banget lah. Yang namanya juga di hutan. Dan umur dari pohon-pohon tersebut sudah sampai beribu-ribu tahun. Sampai-sampai dia melihat beberapa pohon dan membuat dia merasa sakit hati. Kenapa begitu? Karena pada setiap pohon-pohon itu tuh ada tanda silang oren di batang-batangnya. Dan itu berarti pohon-pohon itu tuh akan ditebang dalam waktu dekat. Nah, pada saat itu tuh Julia ini benar-benar marah, sedih, bingung. Semuanya nih benar-benar ya membuat dia nih tersakitin. Decided that I was not going to allow my feet to touch the ground again until I had done everything I possibly could in my power to make people aware of what was happening here and stop what is happening here, stop the destruction. Dan untuk pertama kalinya sejak masa pemulihan dari kecelakaan Julia, dia itu ngerasa ternyata ini nih alasan gua masih hidup sampai dengan sekarang. Jadi Julia gabung bersama kelompok aktivis lingkungan dan dari semua aksi yang telah dia lakukan, Julia ini yang paling nekat gitu, yang paling menonjol lah di sebuah komunitasnya itu. Jadi ada satu gebrakan yang bernama Tree Seed. Nah, konsep dari Tree Seed ini nih sebenarnya simpel tapi benar-benar apa ya? Ya lumayan cukup gila lah. Jadi lu naik ke pohon, bikin sebuah rumah kecil dari kayu dan tali. Lalu lo tinggal di situ. Nah, tujuannya pada saat itu agar perusahaan-perusahaan yang mau menebang pohon yang di pikiran Julia tadi tuh gak berani nebang nih selama masih ada manusia di atasnya. Sampailah pada tanggal 10 Desember 1997, Julia ini naik ke satu pohon redwood yang tingginya itu sekitar 55 meter. Benar-benar tinggi lah pokoknya Dar. Dan pohon itu tuh udah hidup bertahun-tahun, sudah tua juga dan pernah juga kena petir. Dan malam itu bulan tuh lagi terang-terang banget dan saat itu pohon yang dinaiki Julia itu diberi nama yang namanya Luna. Dan awalnya pada saat Julia melakukan hal tersebut, dia ini merasa ya santai aja gitu ya santai lah pokoknya. Dan dia bilang nih ke temennya kalau 2 minggu lagi gua nih bakal turun nih dari gebrakan Trisi tadi. 2 minggu berubah jadi 1 bulan dan 1 bulan berubah jadi 2 bulan. Dan tiba-tiba
Julia ini benar-benar sadar teman-teman kalau dia ini nggak bisa turun gitu aja gitu. Karena kalau dia turun, Luna yaitu pohon yang dia sayangi tadi, yang udah dia naikin tadi tuh, ini nih akan ditebang. Nah pada saat itu Julia ini nggak cuma diem aja gitu, dia ini lumayan sedikit pinter lah. Jadi dia ini pada saat naik lagi, mungkin dia ini sempat turun dan kemudian naik lagi gitu. Jadi Julia membawa HP bertenaga surya dan mulai nelpon media-media seperti radio lokal, TV nasional. Ya siapapun yang mau denger alasan dia lah. Dari atas pohon itu, dia menceritakan tentang hutan yang dia kunjungi dan soal penebangan, soal keserakahan perusahaan yang bernama Pacific Lumber Company. Perusahaan ini adalah perusahaan kayu ya teman-teman. Dan perusahaan ini juga mempunyai sejarah kelam. Dulunya mereka nih benar-benar ya lestari lah. Tapi sejak diambil alih ke pemilikan yang baru yang punya utang gede, semuanya benar-benar berubah. Dan pada saat itu solusi untuk melunasi hutang perusahaan tersebut tuh cuma satu, yaitu menebang pohon-pohon secara cepat, tebang yang banyak dan sampai bersih total. Nggak peduli longsor, nggak peduli banjir, nggak peduli warga, nggak peduli sama alam. Dan pada saat itu konflik antara Julia dan satu perusahaan besar ini mulai panas lah. Jadi pada saat itu komunitas aktivisnya ini diintimidasi. Ada yang mobilnya itu dibom, ada yang mati ketimpa pohon karena penebangan pohon itu secara paksa. Dan itu tadi teman-teman, ini nih bukan soal bisnis lagi. Dan ini nih udah menjadi perang dingin di tengah hutan. Balik lagi kita ke Julia. Jadi pada saat itu perusahaan ini udah mulai kesel lah. Julia ini didatengin nih sama mereka yang antek-antek perusahaan ini nih. Didatengin lah ke Luna, ke pohon itu. Ya Julia kan lagi di atas gitu ya. Dan dia nih diteriakin dari bawah. Dia dihina juga dan dia juga diancam. Katanya tuh mungkin ya asumsi gua aja. Katanya, "Woi turun gak lo? Kalau nggak turun gua tebang aja ini langsung biar mati aja lo." Mungkin gitu kali ya. Dan pada saat itu tuh ada suara tembakan juga ke arah pohon yang Julia tinggalin ini. Ada juga helikopter yang diterbangin di dekat pohon tersebut untuk membuat angin kencang ke arah Julia dan berharap Julia ini jatuh. Dan pada saat itu tidurnya Julia juga diganggu dengan lampu sorot. Dan pada saat itu tuh perusahaan ini nih melarang nggak boleh ada suplai makanan yang naik untuk Julia. Jadi antek-antek perusahaan ini benar-benar memaksa Julia ini untuk turun atau mati kelaparan nih. Tapi pada saat itu untungnya Julia ini nggak bodoh dan para komunitas aktivis lingkungan tadi itu membuat pengalihan isu. Dia bikin ribut di satu sisi. Sementara tim yang lain nyelundupin makanan untuk Julia lewat jalur lain. Detik jadi menit, menit jadi jam, jam menjadi hari, hari jadi minggu, minggu jadi bulan, bulan jadi tahun. Dan totalnya 738 hari Julia bertahan di pohon tersebut. Lebih dari 2 tahun Julia hidup di atas pohon. Dan akhirnya perusahaan besar tadi tuh menyerah. Mereka setuju untuk nggak menebang si Luna dan memberikan zona aman di sekitarannya. Ya memang nggak semua pohon ini selamat. Banyak juga yang udah ditebang-tebang lah pohonnya. Tapi aksi dari Julia ini bikin seluruh dunia ini melirik. Dan pada saat itu juga pemerintah ikut turun tangan. Ribuan hektar hutan akhirnya dilindungi oleh pemerintah. Dan setelah ada titik terang nih dari pemerintah, udah mulai diaman-amanin nih pohonnya nih kan. Nah, di situ juga Julia nih udah dia turun dari rumah kecilnya tadi tuh. Dia turun bukan sebagai pemenang gitu, teman-teman. Cuman dia ini hanya sebagai simbol kalau satu orang yaitu Julia yang sendirian, dia keras kepala dan dia juga bisa bikin perusahaan besar bener-bener ketakutan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Sampai bertemu di konten gua berikutnya. Bye-bye. Julia, now is the time you too have got to let it go. You can't be strong. You can't stay attached, not even to your own life. You got to bend and you got to flow. That's the way to make it through this storm, and that's the way to make it through the storms of life.
So I did. I let go. I started hooping and hollering and screaming and laughing and crying. And if there'd been a hidden camera, we would have gone, she's nuts. And I was, but that's how I made it through.